mencintai Abu Lahab, wah, maka kita bisa-bisa salah benci kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad. Jadi dalam mencinta dan membenci itu harus jelas mana yang hak dan yang batin. Bahkan iman itu tidaklah sempurna bila mana kita tidak mencinta dan membenci karena Allah. Jadi kita mencintai keimanan ketakwaan karena Allah, membenci kemudaratan, kemungkaran juga karena Allah. Bukan didiamkan, bukan malah didukung. Jadi kalau misalkan ada yang mendukung pelaku kemungkaran, ya jangan pakai kata-kata lebih baik salah mencinta, ya salah itu. Jadi marilah kita pelajari, karena Islam itu awal wahyu pertamanya ikra. Bacalah pertanda alam, bacalah ayat kauniyah, baca ayat kauniyah, gunakan akal dan hati. Kita harus jelas-jelas melihat mana yang hak dan batil, cintailah yang hak, bencilah yang batil. Tentunya benci itu bukan pada orangnya, tapi sifat dan perbuatannya. Jadi Rasulullah juga mengajarkan dalam Maulid Nabi sendiri kan melalui sahabatnya, Sayyidina Anas itu pernah meriwayatkan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, kapankah hari kiamat itu tiba? Nah, Rasulullah malah menjawab, apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapinya? Dan sahabat tersebut menjawab, tidak ada, kalau amalku itu kurang, kecuali kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah kemudian menjawab, engkau akan bersama yang engkau cintai. Nah, ini kata sahabat merupakan hadis yang paling sangat menghibur, bahwasanya kelak kita akan dikumpulkan bersama yang kita cintai. Jadi kalau kita cinta kepada para ulama waris Nabi, cinta kepada para leluhur yang merupakan keturunan Rasulullah juga, kiai juga, para pemimpin bangsa, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau di surga. Termasuk di bumi Mataram ini banyak menurunkan para pahlawan nasional. Sultan Agung Mataram, Pangeran Diponegoro, Hamengkubuwono I juga sudah resmi jadi pahlawan nasional. Kalau yang di Solo itu Pakubuwono VI, udah gitu dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, kalau di Banten Sultan Agung Tirtayasa juga dan Arya Wangsakara. Nah, ini kita ada keturunan para pahlawan nasional. Nah, ilmu silsilah diturunkan bukan buat kita sombong, tapi kita untuk meneruskan perjuangan leluhur-leluhur kita dalam kebaikan dan juga untuk menyambung silaturahim. Karena Rasulullah juga bersabda, ta'lamu ansarikum mantasilu bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menyambungkan silaturahim, menyambungkan tali kasih. Jadi kalau hari ini alhamdulillah, masyaallah, kita sudah bersilaturahim, memperingati Maulid Nabi juga, dan juga untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Rasulullah juga menyampaikan hubul waton minal iman. Kita mencintai negeri kita ini ada bagian dari iman. Kita mempelajari nasab kita itu juga bagian daripada sunnah Rasul. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Jangan sampai sejarah dan sisa leluhur kita ini dibelokkan oleh bangsa penjajah. Nah, termasuk kalangan penjajah itu sudah dari barat terutama ya, dan ternyata masih ada antek-anteknya di masa sekarang. Itu jelas dari kajian barat itu, bahwasanya salah satu cara penjajah itu adalah dengan mengaburkan sejarah dan membuat bangsa itu lupa akan leluhurnya dan kebesaran bangsanya, sehingga mudah dikerdilkan, mudah ditundukkan, mudah dikendalikan, mudah dihancurkan dan direndahkan. Nah, para founding father bangsa kita ini melalui pembukaan UUD 45 menyampaikan bahwasanya sudah menghantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi tugas kita ini adalah masuk ke dalam pintu gerbang kemerdekaan untuk benar-benar merdeka yang sejati. Kita jangan hanya memperingati 17 Agustus pembukaan seakan-akan kita hanya di depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kalau founding father bangsa kita itu sudah mengantarkan rakyat Indonesia ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan, tugas kita generasi penerus adalah meneruskan perjuangan para founding father, masuklah ke gerbang kemerdekaan. Jadi kita harus merdeka di negeri sendiri, jangan sampai mau direndahkan, dilemahkan oleh yang lain. Nah, kadang-kadang musuh kita ini selain hawa nafsu kita itu perjuangan masing-masing, tapi juga ada antek-antek penjajah dari masa lalu, dan juga ya kalau zaman dulu ada londo ireng sama londo hitam. Jadi kalau sekarang ini ya ada Kabib sama Mukibin. Kabib ini penerus dari antek penjajah. Jadi ternyata kalau kita mempelajari sejarah, ternyata mereka-mereka ini bisa masuk Nusantara
itu karena memang didatangkan oleh pihak penjajah asing untuk melemahkan perjuangan para kiai-kiai, perjuangan para ningrat-ningrat yang keluarga keturunan Wali Songo. Ini termasuk sudah ada pergerakan ini dari abad 17 akhir, di tahun 1600 akhir. Jadi pasca susunan Agung Amangkurat I itu terkalahkan, ini kemudian di Cirebon mendirikan Kesultanan Kasepuhan Kanoman Kacirebonan. Itu sempat ada musyawarah sejarah namanya Bun Rasawala. Nah, mereka itu husnuzon mengundang pihak dari Arab Timur Tengah. Ternyata karena ada ketika itu sudah masa penjajahan VOC, orang Arab Timur Tengah yang diundang ini akhirnya yang didatangkan malah dari Yaman. Nah, dari Yaman awal masuk itu dari abad 17. Dari situlah mulailah awal masuk pembelokan silsilah Wali Songo di Cirebon. Untungnya di negeri-negeri daerah-daerah lain belum, tapi berkembang, mereka bertahap. Kemudian tuh sudah mulai ada manuskrip-manuskrip yang dibelokkan atau dipalsukan seakan-akan Wali Songo itu turunan Yaman. Dan itu semakin mereka gelontorkan lagi di abad 20 tahun 1945. Nah, itu udah banyak gabungan, ada Helvesi Vandenberg yang dari Belanda. Kalau oknum Baharaunya itu ada Salim bin Jindan. Kemudian dicatat lagi dalam Syarah Syamsu Az-Zuhairah itu oleh Habib Sihab. Jadi dia sahab. Nah, itu disitulah semakin masyhur bahwasanya Wali Songo itu keturunan Yaman. Nah, ini sudah saatnya kita meluruskan kembali. Jangan sampai kita dibelokkan. Nah, sebelumnya saya juga menyampaikan bahwasanya kita dulu ini seakan-akan dengan adanya Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kita dikelompokkan seakan-akan kita itu bukan satu kesatuan. Padahal kita belajar sejarah itu untuk mengetahui bahwasanya kita semua ini bersaudara. Kita semua ini putra-putri Majapahit. Kita semua ini putra-putri Pajajaran. Kita semua juga putra-putri Tunggal Rasulullah dari Jatuh Wali Songo. Nah, jadi ini harus kita ketahui kembali sejarah leluhur untuk kita sama-sama bersatu menghadapi penjajah. Jadi kalau Mataram meskipun di Jawa Tengah memiliki riwayat silsilah Panengen dan Paniwo. Silsilah Panengen itu ke jalur Wali Songo ke Rasulullah, Paniwo ke tanah leluhur bumi Nusantara, pribumi. Yang mana itu adalah ke Majapahit dan juga ke Pajajaran. Begitu pula Banten. Jadi perlu saya sampaikan hubungan Banten sama Mataram tak kenal maka tak sayang deh. Jadi kalau pulau ini garis ibu kan tadi kalau sampaikan ke Pangeran Diponegoro. Jadi kakek pulau itu Kolonel Raden Widodo, ayahnya ibu pulau. Itu turut berjuang masalah Janur Kuning yang tadi kami ceritakan. Beliau itu bagian mata-mata yang melaporkan kepimpinan kapan baiknya melakukan serangan. Jadi beliau mata-mata yang ada di Jogja. Nah, beliau telah Pangeran Diponegoro. Jadi Kolonel Raden Widodo ini kakek pulau dimakamkannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Nah, itu alhamdulillah di sampingnya beliau itu ada pohon sawo kecil. Jadi pohon yang khas dengan turunan Diponegoro dan pendukungnya itu di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Alhamdulillah kakek pulau itu dimakamkan di bawah pohon tersebut. Kakek pulau itu Kolonel Widodo bin Raden Sumantri Sindu Satrowijoyo bin Raden Mas Danuprojo bin Raden Mas Jayem dan Prawiro. Itu saudara satu ayah beda ibu dengan Ali Dipomongso yang menurut di Banyumas sama Raden Mas Tromodipo, sama-sama anak daripada Pangeran Diponingrat alias Kanjeng Pangeran Adipati Anom bin Bendoro Pangeran Aryo Diponegoro bin Sultan Hamengkubuwono III. Jadi kalau masih keturunan Jogja juga dari garis ibu. Nah, sebenarnya Banten dengan Mataram ini sudah ada beberapa kali hubungan pernikahan. Contoh Husein Jadiningrat itu menikah dengan keluarga Tuan Mataram, putrinya Mangkunegoro VII. Nah, bahkan di masa lalu Panembahan Senopati Sutowijoyo kalau dalam data Banten itu adalah merupakan menantu daripada Sultan Banten yang kedua, Maulana Yusuf. Dan beliau itu juga memiliki adik bernama Pangeran Singosari alias Raden Santri yang dimakamkan di Magelang. Itu juga sama-sama menikahi putri Maulana Yusuf Banten. Jadi yang Gunung Pring itu, Raden Santri Gunung Pring, nah, beliau berpoligami. Ada yang pernikahan dengan wanita Jawa menurunkan di sana. Di Banten juga memiliki istri putri Sultan Maulana Yusuf Banten.
itu memiliki putri Ratu Raga Singosari yang menjadi permaisurinya Sultan Banten yang keempat, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, menurunkan anak Sultan Abdul Malik Ahmad dan berputra lagi Sultan Ageng Tirta Yasa Banten. Jadi Sultan Banten itu masih keturunan dari Raden Santri, Raden Pangeran Singosari, adiknya Panembahan Senopati Suwawijoyo. Jadi Pangeran Santri ini sendiri adalah anak daripada Ki Ageng Pemanahan. Jadi kalau kami di Jogja, makam Ki Ageng Pemanahan di Kota Gede ya, leluhur Banten juga. Ageng Pemanahan, bin Ki Ageng Enis, bin Ki Ageng Selo, bin Getas Pendowo, bin Bondan Kejawan, bin Raja Majapahit. Orang Jawa nyebutnya Brawijaya 5 ya, tapi yang lebih pas adalah Bre Kertabumi Girindrawardana Dyahrana Wijaya. Nah, jadi ternyata Majapahit itu tidak hanya menurun di Jawa Timur saja, tidak hanya di Jogja saja, tapi juga di Banten. Nah, Banten juga keturunan daripada Majapahit pula. Termasuk Bre Kertawijaya, Raja Majapahit yang lain yang berputra Raden Patah Demak, itu juga memiliki putri Ratu Kirana Purnamasidi menikah dengan Raja Banten, Maulana Nasruddin Banten. Jadi mulai dari Muhammad Yusuf, Sultan Banten kedua, itu juga keturunan Demak Jawa Tengah, juga keturunan Majapahit. Nah, termasuk Raja Mataram Amangkurat I, itu juga keturunan Cirebon. Jadi Sunan Agung Amangkurat Agung itu memiliki ibu Gusti Kanjeng Ratu Batam, memiliki ibu Ratu Ayu Sakluh yang merupakan putri daripada Pangeran Dipati Cirebon bin Pangeran Pasarian Muhammad Khalifin bin Syarif Yatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Jadi amat sangat dekat kekerabatan antara Mataram dengan Banten, ternyata saling bersaudara. Bahkan kata-kata gelar Sultan yang ada di Jogja ini yang meneruskan perjuangan dari Sultan Agung Mataram. Kalau Jogja, kalau Solo kan pakainya Susuhunan. Nah, gelar Sultan itu sebenarnya terkait dengan sejarah utusan Banten yang ke Mekah, yakni Raden Arya Wangsakara. Itu juga merupakan leluhur Pulau juga dari garis nenek, dan juga leluhurnya Kiai Imadi Usman, dan juga leluhurnya Kiai Maruf Amin. Nah, Raden Arya Wangsakara itu di tahun 1636 diutus oleh Sultan Banten Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Dulu gelarnya belum Sultan, ya, masih Panembahan Ratu Banten. Jadi diutus ke Mekah untuk berdiplomasi, mengisahkan bahwa di Nusantara ini sedang ada kondisi dijajah oleh pihak VOC. Nah, kemudian Raden Arya Wangsakara ini komunikasi dengan Syarif Mekah saat itu, Syarif Zaid Al-Hassani, kemudian disepakati oleh Syarif Zaid Al-Hassani untuk memberikan beberapa gelar sultan kepada raja-raja Nusantara untuk sama-sama bekerja sama melawan penjajah VOC di Nusantara pada abad 17 masa itu. Maka kemudian gelar sultan itu pertama diberikan kepada Banten di tahun 1638. Jadi Panembahan Ratu itu raja keempat Banten mulai bergelar sultan, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Kemudian di tahun 1639 Sultan Alauddin Makassar, kakeknya Sultan Makassar. Kemudian di tahun 1641 diberikan gelar sultan kepada Sultan Agung. Dulunya kan bergelarnya Panembahan Hanyokrokusumo, kemudian bergelar Sunan Agung Hanyokrokusumo. Baru di tahun 1641 beliau bergelar Sultan Abdullah Muhammad Al-Matarami alias Sultan Agung Mataram. Nah, jadi gelar sultan beliau pun itu terkait dengan sejarah kerjasama dengan Banten dan dengan Mekah. Kalau ini dia kita pelajari seakan-akan masing-masing daerah hanya mengenal sejarahnya sendiri, tidak kenal dengan sejarah kekerabatan dan juga persatuan dengan daerah lain. Jadi ini kita ceritakan kembali ini untuk kita merekatkan hubungan. Karena silsilah tadi dipelajari bukan untuk sombong, merendahkan yang lain, tapi untuk merekatkan silaturahim, untuk meneruskan perjuangan leluhur kita. Jangan sampai dibelokkan oleh pihak-pihak lain. Nah, yang kami perhatikan di masa sekarang ini, ternyata penjajah Belanda itu ketika mendatangkan antek-anteknya dari Yaman, itu yang terasa sekali memang di Banten. Di abad 18 1750 sampai dengan 1352 ini antek Londo ketika itu melalui janda Ba'alawi namanya Habibah Fatimah itu menikahi Raja Banten saat itu, kemudian meracuninya, berupaya mengkudeta tata kesultanan Banten. Bahkan putra mahkotanya itu sempat dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Nah, Habibah Fatimah ini kemudian dilawan oleh pejuang Banten masa itu ialah Kiai Tapa dan Tubagus Buang alias Tubagus Burhan. Nah, perjuangan ini alhamdulillah berhasil. Tahun 1752 ini berhasil menggulingkan Habibah Fatimah, dan Kiai Tapa dan Tubagus Buang ini tidak berhasil ditangkap oleh penjajah Londo. Jadi beliau itu berhasil gerilya, perjuangannya berhasil,
kemudian mereka ini tidak berhasil ditangkap. Kalau misalkan kayak Pangeran Diponegoro kan perjuangannya besar tapi berhasil ditangkap. Nah, kalau Keitapan dan Tubagus Buang alhamdulillah selamat. Tahun 1752 itu dalam sejarah di data Mataram, ternyata setelah dari Banten mereka ke Jawa Tengah berjuang bersama dengan Sunan Kabadaran. Nah, Sunan Kabadaran adalah gelarnya Hamengkubuwono I sebelum menjadi sultan. Jadi Sultan Hamengkubuwono I itu bergelar sultan itu baru tahun 1755 setelah perjanjian Giyanti. Nah, sebelum perjanjian Giyanti itu ternyata berjuangnya didukung pula oleh saudara-saudara dari Banten. Jadi Keitapan Tubagus Buang itu sempat berjuang di Jawa Tengah bersama Sunan Kabadaran yang nantinya menjadi Sultan Hamengkubuwono I dan juga bersama-sama Pangeran Sambernyowo. Ketika itu masih sama-sama berjuang yang nantinya menjadi Mangkunegara. Jadi di kurun waktu tahun 1753 sampai dengan 1755 itu perjuangan bersama melawan penjajah dari Banten, dari Solo, dari Jogja. Nah, ini insya Allah menjadi sejarah berulang kembali ya. Jadi dari Banten hari ini hadir perwakilan Jogja, perwakilan Solo. Ini insya Allah menjadi melanjutkan perjuangan di masa kekinian. Kalau dulu yang dilawan VOC, sekarang kita melawan anteknya VOC. Karena antek VOC itu kita masih ada dulu. Nah, jadi mengapa kita jelaskan masih ada? Karena di abad 18 jelas itu di Banten hubabahnya itu Fatimah Ba'alawi itu adalah antek Londo. Harus diusir. Berada sampai habis harta adanya. Amin. Itu di abad 18 ya. Dihilangkan dari bumi Nusantara. Angkat kita. Jangan diingut, jangan dibiarkan. Jangan dicampur. Sangat berapun. Izin ya ini. Jadi ini kita sampaikan bahwasanya ini ternyata kita kan harus belajar dari sejarah. Ternyata ini kezaliman mereka ini sudah terjadi dari abad ke abad. Jadi di abad 18 tadi mereka sudah berupaya mempolitisasi Banten. Abad 19 1800 Mufti Betawi Usman bin Yahya itu pun mengulangi kembali kezaliman Ba'alawi sebagai antek Londo. Beliau itu malah memberikan fatwa pejuang-pejuang Torikoh itu adalah bugot. Mereka adalah para pengkhianat. Jadi artinya Usman bin Yahya ini menganggap pemerintahan VOC Belanda itu pemerintahan yang sah, padahal pemerintahan penjajah. Dan kiai-kiai kita yang berupaya berjihad melawan penjajah kafir malah dianggap sebagai pengkhianat. Nah, padahal kalau Usman bin Yahya Mufti Betawi ini adalah orang Islam yang benar, mestinya mendukung perjuangan kaum muslim melawan penjajahan. Tapi ini malah mendukung penjajahan. Bahkan beliau mendapatkan gelar itu sahabat pemerintah Hindia Belanda. Nah, itu bahkan gara-gara beliau itu pejuang di Banten lagi-lagi menjadi korban sampai 11 dieksekusi mati para kiai dan pengikut-pengikut Torikoh. Torikohnya Torikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, kalau di Jogja ini di sini kita kan tuan rumah Syaikhul Bait pengikut dari Torikoh Naqsyabandiyah Qadiriyah. Nah, jadi Torikoh itu di masa lalu tuh tidak hanya berjuang melawan hawa nafsunya, tapi juga berjuang melawan penjajahan. Karena itu yang zohir pun juga yang dilawan hawa nafsu mereka. Jadi kita jangan membiarkan hawa nafsu yang terjadi pada kemudian rotan itu didiamkan saja, tidak demikian. Termasuk saat ini. Nah, jadi kalau abad 17 berulang, 18 berulang, abad 20 ternyata PKI lagi-lagi dari Ba'alawi lagi, dari Yaman lagi. Nah, ini kita sebentar lagi tanggal 30 September kita memperingati haul dari Habib DN Aidit Al-Ba'alawi. Saudaranya dari Habib Stalin di Rusia, DNA-nya sama. Jadi September ini kita lagi dekat nih sama haulnya Habib dan Aidit. Jadi ternyata PKI ini lagi-lagi dari Ba'alawi lagi. Mereka bikin ulah lagi di abad 20. Termasuk dengan Sofyan Barakbah, dengan Fahrul Barakbah. Bahkan ada lagi yang nulis buku, namanya itu Yahya Asgaf. Itu nulis buku itu dengan nama Yahudinya dia.
John Sakafa. Itu ngaku beliau itu ke Yaman. Di Yaman akhirnya kalau di 1965 itu gagal mendirikan pemerintahan komunis di Indonesia. Tahun 1967 berhasil malah mendirikan satu-satunya negara komunis di Timur Tengah. Di mana? Yakni di Yaman Selatan. Jadi Yaman Selatan itu tahun 1967 sampai dengan 1990 itu merupakan negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Dan jadinya kok malah ada yang ngomong Tarim itu kotanya wali kok membiarkan komunis. Ya Allah. Dan bahkan sampai dengan sekarang Partai Sosialis Yaman itu masih ada. Dan sekjennya bernama Abdurrahman Assegaf. Artinya di masa sekarang masih ada anti komunis sosialis di Yaman dari kalangan Bahlawi. Kok bisa-bisanya di Indonesia ini maling teriak maling? Ada yang ngaku itu Rizik Syihab itu kalau apa ngomongnya lawan PKI, lawan komunis. Ya padahal kalangan mereka sendirilah yang sampai dengan sekarang pun masih ada jadi sekjen daripada Partai Sosialis di Yaman. Nah, jadi kita harus waspada kepada pihak-pihak tersebut. Jadi kalau abad 20 ada gerakan PKI, abad 21 mereka mulai bikin ini lagi pergerakan-pergerakan yang meresahkan bagi masyarakat kita. Jadi kita tuh padahal kiai-kiai kita tuh sudah kurang apa? Sudah memberikan dengan rendah hati, dengan husnuzon prasangka baik, mengangkat mereka malah merendahkan kiai-kiai kita. Mereka menyatakan berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai alim. Mereka menyampaikan bahwasanya kaki kotor habib yang maksiat, yang narkoba adalah lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban. Kemudian mereka mencaci maki. Jadi kok ngaku cucu Rasulullah malah keluar kata-kata kebun binatang. Ada kata-kata anjing, babi, apalagi curut, tikus, apalagi dan lain sebagainya. Itu kita ya apa itu? Ngaku cucu Rasul kok malah gak mengajarkan adab yang baik, malah caci maki babi. Dan mereka malah mempertawakan di bumi. Disebutnya tuh pesek, celengan semar. Ya itu cuma sewu, meskipun kenyataannya gak usah lagi. Kita harus posting lo tegang rasa. Gak perlu itu disebut-sebut lah. Dan pribumi juga ya Allah toh. Kalau dihinakan itu jangan mau direndahkan di negeri sendiri. Jadi ini barang ini perlu kita waspadai. Bahkan mereka itu menyampaikan ketika ada pergerakan-pergerakan kita yang malah dituduh komunis. Jadi mereka tuh maling teriak maling, begal nasab teriak begal nasab, komunis teriak komunis. Jadi mereka nggak bisa jawab pertanyaan Kiai Imat yang ada 12 pertanyaan. Bukannya jawab secara ilmiah, malahan nyuruhnya apa? Asah celurit, asah golok. Kita siapkan pasukan berani matiin. Ya Allah itu. Kita ini adalah perjuangan ilmiah, perjuangan ujaran kebenaran, bukan ujaran kebencian. Jadi kita ini karena orang Nusantara ini orang yang beradab, orang yang berakhlak. Kita mengikuti Rasulullah itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi perjuangan kita pun bukan dengan cara membunuhi mereka, kecuali kalau suatu ketika sampai dengan kita dizalimi, kita berhak membalasnya sesuai yang adil. Tapi kita sementara ini masih menggunakan adab yang baik, cara yang baik, akhlak yang baik, dengan ilmiah, dengan toleransi. Karena kita punya Pancasila. Kita itu diajarkan ada sila keempat, harus dengan bermusyawarah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita kedepankan musyawarah. Tapi ini ya Allah, Kiai Imat itu sudah surat menyurati untuk diskusi ilmiah. Tapi diskusi ilmiah yang netral dan objektif, sudah menyurati. Semestinya Boyao di tempat yang netral, di kampus. Tapi ada pergerakan-pergerakan di kampus malah dibatalkan. Kalau di Rogito ya cuma sewu, tidak netral. Kalau itu cukuplah dengan guru gembul saja itu. Nah, alhamdulillah guru gembul kemarin saya di video ini kami sampaikan apresiasi terhadap guru gembul. Itu sudah menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak Bahlawi. Harusnya kalian ini mawas diri. Cuman sayangnya udah disampaikan demikian, belum ada sampai sekarang yang minta maaf. Sehingga kita akan terus bersuara sampai dengan mereka itu sadar, mawas diri, tobat, insyaf,
lantas minta maaf kepada publik, minta maaf kepada umat Islam Nusantara. Karena kalau berbuat dosa kepada Allah gampang, tinggal langsung istighfar, tinggal tobat. Tapi kalau melakukan dosa kepada sesama manusia itu nggak cukup dengan tobat istighfar kepada Allah, tapi harus minta maaf kepada sesama Seluruh bangsa Indonesia. Nggih. Kalau tidak mau laknat. Kalau tidak dicabut. Nggih. Jadi kami menuntut Robito Alawiyah ataupun FPI ini harus minta maaf kepada publik. Nah, bahkan juga kasus Kerawang. Kasus Kerawang ini jelas-jelas pelakunya adalah oknum-oknum anggota FPI. Ini jelas-jelas kalau saksi karena emang kalau sistematis dengan bagian masing-masing. Kejahatan yang sudah terorganisir. Dan alhamdulillah kita berterima kasih kepada polisi sudah mengupayakan. Dari kurang lebih ratusan yang terlibat, kemarin tambah lagi 2 orang tertangkap. 1 orang, 1 lagi DPO. Jadi sudah ada yang tertangkap 3 orang. Yang awal 2, yang kemarin baru per hari kemarin itu 1 orang tertangkap lagi, 1 orang DPO. Jadi total itu sudah ada 4 yang diincar, 3 sudah tertangkap. Tapi sebenarnya ini bagian kecil karena yang melakukan itu ada ratusan dari anggota FPI Bekasi, Kerawang, dan Jakarta. Dan ini jelas anggota FPI tidak akan berani kalau tidak ada fatwa dari imam besarnya. Nah, imam besarnya sudah menyatakan asah murid, asah golok, siapkan pasukan berani matiin. Nah, temannya lagi yang di Tanggul ngomong kita berikan shock terapi tekanan tinggi bagaikan di Madura. Nah, di Madura ini kan sampai ada yang wafat. Artinya apa? Mereka ini sudah berani menghalalkan darah sesama muslim. Nah, ini sudah masuk kepada takfiri. Dan kalau di MUI itu masuk kepada salah satu kriteria sesat. Jadi kalau kami lihat gerakan Habaib Alawi ini, kita ini bukan sentimen karena sara saja enggak, tapi demi menyadarkan umat Islam. Karena kalau kita lihat gerakan Habaib Alawi ini sudah masuk kesesatan dari 10 kriteria sesat MUI ada sampai dengan 5 kriteria sesat. Kalau lihat Eden saja itu sesat itu karena hanya 1. Karena meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Para Habaib Alawi masa zaman sampai dengan 5 melakukan penyesatan di masyarakat. Mereka takfiri, menghalalkan darah sama muslim. Mereka juga beranggapan bahwasanya tidak percaya kepada Habib itu melanggar rukun iman. Jadi kalau nggak percaya kepada Habib itu murtad, itu kafir. Itu tidak ada di rukun iman kepada Habib itu nggak ada. Hanya sampai 6. Kemudian tidak sesuai dengan rukun Islam. Mereka mengajarkan ada leluhur mereka cukup dengan ziarah ke makam Muhammad Faqih Muqaddam, tidak lagi perlu haji sama umroh. Nah, itu satu itu. Nah, udah gitu mereka salah tafsir tentang masalah Ahlul Bait Nabi. Nah, Ahlul Bait Nabi memang ada makna umum, ada makna khusus. Tapi kalau makna khusus sesuai asbabun nuzulnya